Baik, nama saya Nur Wahyudi. Saya di Garuda sebagai pilot selama 43 tahun. Dan dalam satu periode saya pernah menjadi salah satu dari pendiri Citylink waktu SBU di Garuda. Dan inilah cerita saya. Awal memulai karir di mana nih, Kapten? Dan bagaimana? Mulai karir dari awal memang sudah di Garuda. Jadi sebagai gambaran, saya lulus SMA tahun 74, lulus dari Curug 76, masuk di Garuda 77. Oh, jadi dari Curug ya? Dari masuk. Ya. Oh, terakhir flight berarti kapan? Pensiun ini Pensiun ini 2020, Juli 2020. Juli ya. Dengar-dengar nih ada keterlibatan besar nih sama Citylink. Iya benar, waktu itu saat itu di Lion Air baru ada 2 pesawat saja, ada 2 pesawat. Dan itu adalah LCC. Dan direktur kita waktu itu Pak Gani menginstruksikan supaya kita membangun satu pesawat yang bersaing untuk pasar LCC ya, low cost carrier seperti itu. Waktu itu saya ditugaskan untuk ikut membangun Citylink. Jadi awal-awal saya juga agak ragu gitu ya, karena kalau emang bisa jual murah, kenapa bukan Garuda yang jual murah? Ternyata begitu kita mengikuti prosesnya di pasar LCC itu memang berbeda. Nah, dari situ kemudian saya sangat tertarik, dan yang menjadi poin lebih buat saya adalah bahwa saya selama ini di Garuda sebagai pilot, saya sempat jadi chief pilot, saya sempat jadi training coordinator, tetapi selalu di operation. Tapi begitu di Citylink, saya kemudian punya pemahaman yang lebih luas lagi. Masalah marketing, masalah human resource, masalah finance, masalah banyak hal yang saya dapatkan yang itu tidak dapatkan pada saat kita sebagai pilot di operation. Bangga nggak menjadi kapten di pilot di Garuda? Ya sebetulnya bangga sekali, karena untuk gambaran gitu ya, saya dulu tuh SMA di Kudus. Kudus tuh nggak ada airport, nggak ada airline, nggak ada. Jadi nggak ada pikiran untuk jadi pilot gitu ya. Kemudian karena sesuatu yang kebetulan lagi di Jogja ke rumah kakek, ada kakek bawain oleh-oleh dibungkus koran. Korannya loh, ini pendaftaran Garuda di sini lewat gitu kan. Ya udah kita daftar sekalian kok, sampai selesai masih ikut terus. Memang sudah jalannya Tuhan, memang sudah mengabdi kepada negara. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke restrukturisasi Jiwasraya nih. Nah, oke. Di saat pertama kali Kapten dihadapkan dengan opsi, apa tanggapan Kapten? Apakah kaget atau memang ini merasa sepihak atau apa? Terus terang saya sangat kecewa sekali, karena sebetulnya bahkan sebelum pensiun, jadi 1-2 tahun sebelum pensiun itu saya sudah mencari informasi mengenai pensiunan itu segala macam. Saya nanyakan ke Yayasan Dana Pensiun, kemudian nanyakan juga senior-senior saya yang sudah pensiun, dan dari pemahaman itu saya berharap ya sudah tenang, karena kita mendapatkan seumur hidup seperti itu. Nah kemudian pada saat ada informasi sekilas mengenai restrukturisasi, saya berpikir restrukturisasi itu internal Jiwasrayanya gitu kan. Tapi kok ternyata kitanya juga menjadi berdampak terhadap itu. Dan yang saya pikirkan adalah bahwa ini sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, karena dalam kaitan pensiun sudah ada Undang-Undang nomor 11 tahun 92, itu sudah ada undang-undangnya. Undang-undangnya tidak dihapus, undang-undangnya tidak dirubah, tetapi kenapa pelaksanaannya kok dirubah? Artinya pemerintah melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang, tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi menurut saya ini yang menjadi ukuran gitu ya, menjadi ukuran. Dan ini tercermin dalam PKS Garuda dengan Jiwasraya. Artinya perjanjian pertama tahun 96 itu isinya sesuai dengan apa Undang-Undang 96 itu. Namanya adalah anuitas seumur hidup. Nah, kemudian tahun 2021 dibikin lagi PKS lagi. Anuitasnya bukan lagi seumur hidup, tapi dibilang anuitas prima. Nah, isinya adalah pilihan-pilihan opsi dari 4 opsi yang dinyatakan itu. Artinya PKS yang kedua ini tidak sesuai dengan undang-undang. Sementara
kita tidak pernah tahu undang-undang dihapus kayak dirubah kayak nggak ada perubahannya. Itu yang menurut saya semestinya dikembalikan sesuai dengan undang-undang. Captain milih nomor berapa? Bukan memilih ya bahasanya, mungkin bisa dibilang terpaksa. Iya, terpaksa nomor 4. Jumlahnya sama, tetapi tidak ada peningkatan per tahun. Jadi tahun 2030 nanti stop. Berarti tahun 2030 ini Captain udah nggak dapat lagi. Nggak dapat lagi. Perasaan Captain gimana? Captain Ya. yang sudah selama ini nih menjadi Captain di Garuda dan sudah salah satu orang yang berjasa membuat Citylink. Apa perasaan Captain setelah mendengar 2030 Captain tidak Ya mendapatkan? sudah tentu kecewa. Ya itu tadi sebelum pensiun saya udah nanyakan, ini kan menjadi sesuatu yang ekspektasi saya, harapan saya seperti apa. Ya sudah relatif sudah tenang karena sampai dengan seumur hidup pun sudah mendapatkan dana pensiun, dan lagi pula ada peningkatan 5% per tahun. Itu kan berarti selalu mengikuti level inflasi lah, paling tidak mengurangi level inflasi. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya toh saya mati, istri saya tetap mendapatkan 75% dari itu. Dia pun juga tenang juga, seperti itu harusnya. Tapi karena dipotong tahun 2030 sudah habis, ini sudah nggak tahu lagi kita mesti dapat pemasukan dari mana lagi gitu. Apakah ada backup plan atau ada usaha lain atau apapun? Backup plan sebetulnya ada, meskipun belum kepikiran apa yang paling positif gitu ya, yang paling mungkin gitu. Tapi kita usahakan juga untuk itu. Tapi memang prosesnya panjang gitu ya, prosesnya panjang. Kita juga harapkan itu, meskipun belum tahu caranya seperti apa. Besarkah dampak dana pensiun ini kepada Captain? Apakah Captain sangat bergantung dengan dana pensiun ini? Apakah keluarga sangat bergantung, atau apakah ada cita-cita yang digantungkan di situ? Sebetulnya sangat tergantung dengan dana pensiun itu. Artinya sangat tergantung itu saya sendiri, saya dan istri saya sudah coba diskusikan bahwa kita tidak mengharapkan sesuatu dari anak-anak. Biar anak-anak kan punya persoalan sendiri, punya keperluan sendiri. Anak-anak sudah bekerja mungkin? Sudah kerja semua. Meskipun begitu kan kita tidak berharap bahwa hidup kita tergantung anak-anak. Karena pensiunnya seumur hidup tadi sudah cukup untuk meskipun tidak terlalu berlebih, tapi kalau untuk kebutuhan itu, untuk kebutuhan yang kita perlukan cukup untuk seumur hidup. Ada pesan-pesan atau harapan nggak Captain untuk kejadian ini? Iya, saya sangat mengharapkan bahwa ini dikembalikan ke semula sesuai undang-undang seumur hidup. Bukan hanya keperluan saya, tetapi teman-teman banyak sekali yang mengalami masalah dan kadang-kadang lebih berat. Itu yang saya berpikir bahwa kita melakukan sesuatu untuk teman-teman semua, untuk teman-teman yang lain juga. Dan ini beda dengan yang lain-lain, karena untuk yang kita lakukan ini karena pemegang polisnya adalah manajemen Garuda. Dengan begitu, ini sesuatu yang harusnya dilakukan perbaikan oleh manajemen gitu ya. Dilakukan perubahan untuk kembali ke seumur hidup lagi. Semestinya masalah pensiunan ini diperhatikan dengan lebih baik kalau memang pemerintah komited untuk menjamin kesejahteraan rakyat semuanya. Karena bagaimanapun juga pensiunan ini ada sesuatu yang sebenarnya undang-undangnya ini bagus. Undang-undangnya bagusnya apa? Pada saat kita masih karyawan, tiap bulan dipotong, kemudian nanti berapa jumlahnya ini yang dipakai perhitungan pensiunan. Artinya pensiun yang kita terima selama ini bukan dari APBN, bukan dari uang pemerintah, tapi sebetulnya gaji kita yang tiap bulan dipotong. Itu kan artinya sesuatu yang mekanisme yang bagus. Pensiun kita tidak membebani rakyat lain sebetulnya kan gitu, karena kita sendiri yang dipotong. Dan kalau ini program ini dilakukan untuk semua perusahaan, semua karyawan, mungkin akan lebih efektif lagi, tidak membebani kemana-mana lagi.